Selamat siang, hari ini hari Senin tanggal 10 November 2025, kami dari AW Laptop. Kami akan melakukan tes box panel PLTS Hybrid 7000 watt. Ini pesanan dari saudara Hendrik di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Mohon maaf ya untuk namanya disensor oleh sistem ini. Oke, untuk box panelnya nanti ada dua ya, seperti ini, satu pasang. Yang sebelah kiri ini nanti adalah inverternya saja, dan sebelah kanan ini nanti untuk sistem dan MPPT-nya. Oke, untuk tampilan depannya seperti ini. Di sini ada beberapa indikator ya. Yang pertama, yang warna kuning ini adalah indikator untuk PLN. Jadi yang atas adalah input dari PLN-nya. Kemudian yang bawah nanti outputnya yang digunakan yang mana itu yang menyala ya, seperti itu. Kemudian untuk yang sebelah kanan ini yang warna hijau untuk PLTS atau inverternya. Oke, seperti itu ya. Kemudian di sini yang atas adalah wattmeter. Nanti akan menunjukkan apa saja. Yang pertama, paling atas sebelah kiri warna biru itu adalah tegangan outputnya. Di bawahnya nanti daya yang digunakan warna kuning. Di bawahnya lagi ini adalah suhu terukur di dalam box panel 29 derajat. Oke, sebelah kanan paling atas warna merah itu adalah arus. Di bawahnya lagi ada timer, dan paling bawah adalah power factor atau total konsumsi daya. Lalu di sini ada baterai capacity. Untuk mengetahui kapasitas baterai kita bisa ubah tampilannya untuk tegangan atau persentase ya, juga bisa dimatikan seperti itu. Lalu ini ada on off untuk inverternya. Jika dimatikan, inverter off. Itu ya. Saya nyalakan kembali. Kemudian di sini ada untuk selector switch. Ini untuk mengubah modenya ada 3 mode. Yang pertama auto, PLTS dan PLN. Oke, kami jelaskan dulu untuk sistem kerjanya. Pada saat auto, prioritasnya adalah PLTS. Jadi terus-menerus menggunakan PLTS seperti ini. Kemudian ketika baterai berkurang 50% dari kapasitasnya atau pada tegangan 48 volt, maka akan berpindah ke PLN ya. Outputnya akan berpindah ke PLN. Akan tetapi inverter atau PLTS tetap standby on. Nanti sewaktu-waktu listrik PLN padam akan menggantikan seperti itu. Dan inverter akan dimatikan apabila baterai berada di bawah 45 volt atau kurang lebih 30% dari kapasitasnya. Oke, seperti itu ya. Dan akan dinyalakan kembali pada saat naik MPPT charging dari panel surya. Baterai terisi kurang lebih 40% dari kapasitasnya akan dinyalakan kembali. Dan setelah terisi sampai 80% dari kapasitasnya atau pada tegangan 50 volt akan dipindah kembali menggunakan PLTS seperti itu. Oke, untuk mode auto seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah mode PLTS seperti ini. Outputnya terus-menerus menggunakan PLTS. Nanti ketika baterai di bawah 30% dari kapasitasnya atau pada tegangan 45 volt atau kurang lebih 30% dari kapasitasnya, maka inverter akan dimatikan dan output akan berpindah ke PLN ya, seperti itu untuk PLTS. Kemudian yang ketiga adalah mode PLN ya. Nah, untuk mode PLN ini outputnya terus-menerus menggunakan PLN dan PLTS standby menyala apabila nanti sewaktu-waktu listrik PLN padam akan menggantikan secara otomatis seperti itu ya. Oke. Nah, kita lihat dulu di bagian dalam. Oke, di bagian dalam seperti ini ada MPPT isinya yang paling atas ya. Kita lihat di bagian bawah dulu. Sebelah kiri ini adalah untuk terminal untuk grounding. Untuk ground ya, ada 2 di sini nanti disediakan 2. Ini saling terhubung ya, kanan kiri. Lalu ini untuk PV1, PV2 dan PV3. Untuk pemasangan tidak boleh terbalik, plus sebelah kiri atau negatif, plus atau positif di sebelah kiri, negatif atau minus di sebelah kanan. Oke. PV1 ini terhubung dengan MPPT yang pertama, yang kedua, ya seperti itu ya, dan seterusnya. Lalu di sebelahnya lagi ada terminal untuk baterai. Ini sama, tidak boleh terbalik, plus atau positif di sebelah kiri dan minus atau negatif di sebelah kanan. Sistem 48 volt DC.
Lalu di sebelah kanan ada 3. Yang pertama adalah input dari PLN, yang kedua adalah input inverter. Jadi dari sebelah ini ya, nanti dihubungkan outputnya, dihubungkan ke sini. Lalu yang terakhir adalah output. Output ini nanti yang dihubungkan dengan beban atau instalasi listrik di rumah, seperti itu. Kemudian di sini ada berapa instrumen ya, ada arrestor 1, 2, 3, 4. Arrestor ini untuk fungsinya adalah untuk mengurangi efek dari sambaran petir ya. Jadi ketika ada sambaran petir nanti akan membantu membuang kelebihan dari tegangan akibat sambaran petir, seperti itu. Lalu ini ada MCB 1, 2, 3 untuk PV ya. Jadi yang dari sini tadi terhubung ke MCB dulu baru ke sana, seperti itu. 1. Oke. Lalu yang sebelahnya adalah MCB untuk PLN. Jadi dari input PLN sebelum masuk melewati MCB ini dulu. Lalu yang terakhir adalah MCB untuk output. Oke. Kemudian di sini untuk WiFi 1, 2 ini untuk PLN, yang sebelah kiri WiFi untuk PLN, dan sebelah kanan untuk PLTS-nya. Ini untuk monitoring saja. Bisa menggunakan WiFi ya secara online nanti untuk monitoring penggunaannya. Lalu di paling kanan ini ada stop kontak. Ini terhubung langsung dengan sumber dari PLN. Oke, kemudian di atas ini ada VA protector, fungsinya untuk memproteksi apabila ada tegangan lebih atau arus lebih atau tegangan drop, juga sama ya. Nanti akan proteksi dengan mematikan seluruh sistem, seperti itu. Lalu ada RCBO, ini untuk pengamanan ya apabila ada kebocoran. Ini kontaktornya. Kemudian ada termostat, ini untuk kipas ya, kipas sebelah kanan kiri ini ada 2. Nanti dikendalikan oleh termostat. Ketika suhu naik di atas 35 derajat akan dinyalakan, seperti itu. Di atas 37 derajat ya, dan dimatikan ketika sudah di bawah 35 derajat. Ada MPPT 3, kita cek dulu. Menyala ya, normal. Oke, seperti itu. Sekarang kita akan coba secara fungsi. Sebelumnya kita lihat dulu di box yang sebelah kiri. Ini adalah inverternya. Nah, di sini ada terminal sebelah kanan untuk baterai. Nanti dihubungkan dengan sebelah ya, dihubungkan dengan box sebelah, juga dihubungkan dengan baterai. Jadi baterai nanti boleh masuk di sebelah sini langsung atau di terminal sebelah sana. Tapi ini nanti dihubungkan secara paralel antara baterai yang terminal di dalam box yang sebelah kiri dan di sebelah kanan. Lalu untuk outputnya, output 220 volt ini nanti dihubungkan dengan input inverter di sebelah sini. Ini untuk kabel penghubungnya kami sertakan ya nanti. Ini panjangnya kurang lebih 2 meter. Dan ada satu lagi. Ada satu lagi nanti kabel ini untuk nanti tinggal dihubungkan saja ya. Ini sudah diantisipasi agar tidak terbalik. Seperti itu. Ini untuk sensornya ya, artinya untuk sistem otomatisnya nanti ada di kabel ini antara kiri dan kanan. Oke, seperti itu. Nah, untuk inverter ini nanti cara menyalakannya ya, kita akan coba. Ini saat ini sudah kondisi on ya, menyala. Kita coba matikan dulu inverternya seperti ini. Oke, sudah padam inverternya. Untuk menyalakannya pertama kali ini di sini ada 3 MCB. Kita dari paling kanan dulu ada soft start, MCB untuk soft start, lalu ada MCB baterai, dan yang terakhir adalah MCB untuk output. Nah, untuk soft start ini digunakan untuk menghindari terpicunya sistem proteksi pada baterai ya. Karena nanti ada kapasitor di sini. Untuk mengisi kapasitor biasanya ada lonjakan arus yang cukup besar, jadi supaya sistem proteksi pada baterai tidak
picu kita menggunakan soft start. Oke, kita naikkan dulu soft startnya. Kita tunggu kurang lebih 5 detik, lalu kita naikkan MCB baterai. Oke, MCB baterai sudah naik. Kita turunkan MCB soft start kembali. Kalau sudah seperti itu, lalu kita naikkan untuk MCB outputnya. Nah, oke, seperti itu ya untuk penggunaan inverternya. Kita kembali ke box yang sebelah kanan. Kita akan tes secara fungsi ya. Nah, saat ini pada mode auto. Pada mode auto kita menggunakan PLTS ya, karena baterainya saat ini kurang lebih di 80%. Nah, seperti ini. Di atas 80% atau pada tegangan 50 volt ya kurang lebih. Nah, kita coba turunkan kapasitasnya di bawah 50%. Nah, sudah. Ketika di bawah 50% dari kapasitasnya atau pada tegangan 45 volt. Nah, output akan berpindah ke PLN ya. Output berpindah ke PLN, akan tetapi tetap standby untuk inverternya atau PLTS tetap standby. Jadi sewaktu-waktu listrik PLN padam akan berpindah ke PLTS. Kita akan coba kita matikan listrik PLN-nya. Nah, seperti ini langsung berpindah ke PLTS ya. Untuk outputnya kita nyalakan lagi untuk PLN-nya. Nah, akan berpindah ke PLN kembali. Ini nanti akan berpindah ke PLTS ketika baterai terisi di atas 80%. Saat seperti ini nanti ketika digunakan baterai berkurang di bawah 30% atau di bawah 45 volt, maka inverter akan dimatikan. Seperti ini ya, di bawah 30%, inverter akan dimatikan dan dinyalakan kembali di atas 40% atau pada tegangan 47 volt. Nah, seperti ini sudah menyala inverternya. Oke, akan berpindah ke PLTS atau inverter kembali saat tegangan baterai di atas 80%. Nah, seperti ini. Jadi secara fungsi untuk auto normal ya. Untuk yang kedua adalah switch pada mode PLTS. Kita pindah ke mode PLTS. Nah, seperti ini outputnya tetap menggunakan PLTS ya, terus menerus ini sampai nanti inverter mati. Kita coba matikan inverternya dan ini nah akan berpindah ke PLN seperti itu ya. Kita nyalakan lagi inverternya. Ini untuk mode PLTS ya. Nah, seperti ini. Untuk mode PLTS outputnya adalah PLTS terus menerus. Ketika nanti listrik PLTS atau baterainya berkurang di bawah 30%, PLTS atau inverter akan dimatikan dan berpindah ke PLN seperti itu. Kita coba sekali lagi. Nah, seperti ini. Ketika PLTS-nya dinyalakan kembali, nah, akan berpindah ke PLTS kembali. Kemudian yang ketiga adalah mode PLN. Mode PLN ini outputnya terus menerus menggunakan PLN seperti ini, akan tetapi PLTS akan tetap standby ya, membackup apabila nanti sewaktu-waktu listrik PLN padam. Kita coba sekali lagi matikan untuk listrik PLN nya. Oke, listrik PLN padam, langsung berpindah ke PLTS ya. Kita nyalakan lagi untuk listrik PLN nya. Nah, seperti ini. Jadi normal ya untuk ketiga mode PLN, PLTS maupun auto. Kami pastikan semua dalam keadaan baik sebelum dikirim kepada saudara Hendrik di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Oke, untuk saat ini kami sudah
videokan untuk secara fungsi ya. Kami tes normal secara fungsi, tidak ada kendala. Nanti kita akan tes juga untuk inverternya. Kita tes sampai kita berikan beban kurang lebih 7000 watt. Oke, untuk di video yang kedua ya. Untuk yang pertama sampai sini dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.